Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, saat ini kami anak-anak-Mu akan memulai membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan kami semua dapat mengerti Tuhan Yesus. Berkati hamba yang menyampaikan dan teman-teman yang akan mendengarkan. Biarlah kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, langsung saja kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab memberikan judul Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Saulus dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi ke bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadah itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Di sini saya memberikan tema yaitu melayani bersama bagi kemuliaan Kristus. Sekali lagi, melayani bersama bagi kemuliaan Kristus. Ya, kita dapat melihat bersama latar belakang kitab Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Tabit Lukas. Kitab ini merupakan tulisan kedua yang telah ditulis setelah Injil Lukas. Kitab ini terdiri dari 28 pasal, 106 ayat. Kitab ini ditulis kira-kira pada tahun 60 sampai 63 Masehi. Tujuan penulisan dari kitab ini adalah penyebaran Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan kitab ini ditujukan kepada Theophilus. Di sini kita akan melihat dari firman Tuhan ini yang berbicara tentang pelayanan. Ini adalah kunjungan Paulus ketika ia berada di Korintus. Dan di sana ia bertemu dengan sepasang suami istri, yaitu Aquila dan Priscilla. Dia bertemu dengan Aquila dan Priscilla. Dan di sana
ia juga tinggal bersama-sama dengan mereka, karena ada misi yang harus mereka tuntaskan. Ya, kita akan bersama-sama melihat dari cara pelayanan Paulus, Aquila, dan juga Priscilla. Ya, di sini ada 3 poin penting yang akan saya bagikan untuk kita semua. Yang pertama adalah pelayanan Paulus. Poin yang pertama adalah pelayanan Paulus. Tunggu dulu. Ya, di sini kita sudah melihat semua pertobatan Paulus dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 atau pasal yang sebelumnya. Di situ sudah sangat jelas ya teman-teman, bahwa setelah Paulus bertobat, maka ia memberi dirinya untuk melayani Tuhan, secara khusus kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi. Secara khusus kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi. Kita melihat bersama bahwa ia memberi dirinya untuk melayani Tuhan secara khusus kepada bangsa di luar Yahudi. Kita melihat bersama bahwa ketika Paulus diutus kepada bangsa-bangsa di sana, Paulus bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi dia tidak hanya asal nama melayani, tapi dia melayani itu sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus menjadi seorang misionaris yang hatinya menangkap visi Allah bagi dunia. Namun, di sana pun Paulus berani masuk ke tempat di mana orang berpendidikan tinggi ada, seperti di di Athena. Namun di sana pun kita mau belajar dari sosok Paulus yang mana ia punya misi yang kuat untuk menghancurkan orang-orang Kristen dengan berbagai macam cara. Maka sekarang setelah ia percaya, ia lebih berkobar-kobar lagi untuk membela orang-orang percaya dan memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang di luar. Ya, di sana pun Paulus bertemu dengan orang-orang dari bangsa lain yang percaya kepada Yesus, yaitu Aquila dan Priscilla. Kita akan masuk dalam poinnya yang kedua, yaitu Aquila dan Priscilla melayani sesuai profesi. Aquila dan Priscilla adalah sepasang suami istri yang ditemani Paulus ketika ia pergi ke Korintus. Kita dapat melihat bersama-sama di ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, di situ sudah jelas ya teman-teman, bahwa melalui pelayanan Paulus, mereka memberi diri mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan, ya melalui profesi mereka masing-masing, yaitu sama-sama bekerja sebagai tukang kemah. Dan melalui profesi inilah, maka mereka akhirnya melayani Tuhan, ya sekalipun tidak full time seperti Paulus. Teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat melayani Tuhan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Jadi tidak harus menjadi pendeta dulu, tidak harus menjadi misionaris dulu baru kita bisa melayani Tuhan. Aquila dan Priscilla, mereka bukanlah seorang pendeta, bukan juga misionaris. Tapi di sini mereka mau memberi diri mereka untuk melayani Tuhan. Ya, kenapa? Ya, karena mereka telah percaya kepada Yesus dan juga mereka merasa bahwa mereka telah memiliki hutang Injil. Mereka telah memiliki hutang Injil kepada Paulus. Karena melalui Paulus, maka mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, inilah yang menjadi tugas mereka. Ini yang menjadi tugas mereka, supaya mereka juga harus mengambil bagian dalam penuntasan amanat agung. Poinnya yang ketiga yaitu bekerja sama dalam pelayanan. Bekerja sama dalam pelayanan. Ya, apa jadinya jika hanya satu orang saja yang bekerja untuk memberitakan Injil, dan apa jadinya jika hanya Paulus sendiri yang bekerja untuk memberitakan Injil? Ya, setelah Paulus meninggal, pekerjaan itu pasti akan berhenti tentunya. Dan itu berarti bahwa hanya sedikit saja orang yang percaya. Ya, lantas inikah yang dikehendaki Tuhan? Tentunya tidak ya teman-teman. Karena
Allah mau supaya Injil itu diberitakan kepada semua orang, dan ini yang membutuhkan kerjasama. Jadi kita tidak bisa untuk melakukan suatu pelayanan tanpa sendiri. Harus ada tim dulu atau harus ada kerjasama antara. Jadi kita harus sama-sama bekerja. Bukan satu orang saja yang bekerja, tapi semua harus bekerja. Ya, teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Paulus telah memberitakan Injil ke berbagai tempat supaya orang lain juga percaya. Mereka juga dapat memberitakan Injil. Seperti Paulus bersama-sama dengan Aquila dan juga Priscilla, yang mana mereka sama-sama bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Ya, kita butuh tim untuk mengembangkan tugas ini. Maka kita harus bersama-sama bergandeng tangan untuk menuntaskan amanat agung atau kabar keselamatan tentang Kristus bagi dunia. Ya, jadi teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi di masa sekarang ini, siapa saja yang harus menyampaikan Injil? Apakah saya, teman-teman, dan kita semua yang sudah percaya dan menerima Yesus di dalam diri kita masing-masing? Itulah yang menjadi tugas kita, orang-orang percaya, untuk memberitakan Injil, agar orang lain juga mendengarkan tentang kabar baik atau keselamatan itu. Supaya biarlah melalui kita juga mereka dapat mengenal Yesus dan percaya kepadanya. Ya, segala kemuliaan hanya bagi Dia, Allah yang penuh dengan kuasa dan kasih. Yang menjadi aplikasinya bagi kita semua yaitu ketika kita sudah dipanggil dan diselamatkan, maka kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan hanya mau menjadi berkat bagi diri kita sendiri. Jadi mau jadi apapun kita nantinya dan dimanapun itu, maka mari kita terus membangun semangat dalam memberitakan Injil. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus ke segala bangsa. Amin firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah disampaikan. Biarlah apa yang sudah disampaikan Tuhan, kami benar-benar mengerti dan kami merenungkannya kembali dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.